Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat Masjid Al-Mujahidin yang insyaallah dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa merenungkan arti kehidupan kita, makna kehidupan kita, dan tujuan hidup kita setelah kita tiada nanti, setelah dari alam dunia yang fana ini. Sehingga jamaah sekalian, dalam kehidupan yang sekali dan singkat sesaat ini, jamaah sekalian, kita senantiasa membingkai hidup kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kekuatan Islam ini, jamaah sekalian, kokohnya Islam kafah kita ini, jamaah, yaitu dengan takwa Allah. Yang mana takwa Allah ini di dalamnya terangkum visi dan misi keislaman kita. Sehingga di dalam pesan indah di surah Al-Imran ayat 102, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayat ini sangat viral, jamaah sekalian. Orang-orang beriman itu ya harus bertakwa. Idealnya orang beriman, kalau jenengan mengaku beriman, maka ya ketakwaan kita benar-benar bertakwa, haqqa tuqatih. Dan takwa Allah ini, jamaah sekalian, di dalamnya mengandung visi dan misi pilar-pilar kekuatan Islam. Sehingga di akhir ayat ditutup dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kita ini umat Islam, ya, yang lahir dalam keadaan Islam, dewasa dalam keadaan Islam, rumah tangga kita Islam, maka hendaknya mengakhiri hidup kita juga dalam keadaan Muslim. Dan inilah jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam berbicara kekuatan Islam, yang mana Islam ini akan kita pegang sampai akhir hayat kita, jamaah sekalian. Di sini minimal ada 3 pilar yang membuat Islam kita semakin tangguh, semakin kuat di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apapun juga. Dan sudah panjenengan buktikan, jamaah sekalian, sebelum corona panjenengan ya Islam, di saat corona panjenengan juga Islam, dan alhamdulillah pasca corona kita ini juga tetap senantiasa Islam, dan mudah-mudahan tetap dalam keadaan Islam sampai ajal menjemput kita. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, satu resep 3 pilar ini antara lain, jamaah sekalian, yang pertama quwwatul aqidah. Dalam bahasa yang lain salimul aqidah. Kekuatan akidah, jamaah sekalian. Karena akidah adalah sebuah pondasi dalam kehidupan. Panjenengan mau membangun rumah yang megah, Masjid Al-Mujahidin yang mewah, tentu diawali dengan sebuah pondasi. Kekuatan pondasi inilah yang akan menentukan jangka panjang atau gampang rapuhnya bangunan kita, jamaah. Nah, kehidupan kita pun demikian. Kekuatan individu kita, keluarga kita, dalam berislam kita akan diawali dengan pondasi kekuatan yang ada di dalam akidah kita. Semakin kuat akidah panjenengan, semakin kuat kokohnya keimanan kita, maka disinilah yang akan menjadi jaminan kokoh dan langgengnya keislaman kita di dalam kehidupan kita. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah di dalam 2 fase antara Mekah dan Madinah, justru beliau lebih lama di Makkah. Yang notabene di Makkah ini beliau membangun pondasi akidah umat manusia. Banyak sekali ayat-ayat yang mengajak umat manusia untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberantas jahiliyah pada masa itu. Di dalam akhir surah Al-Kahfi misalnya, ya, qul innama ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad, ana basyarum mislukum. Saya ini manusia seperti antum, kata Rasulullah. Cuman saya diberi wahyu, di mana wahyu ini terangkum di dalam kekuatan akidah.
mengandung pembelajaran bagaimana memperkuat iman kita. Jadi ini jamaah, annama ilahukum ilahu wahid. Karena pada saat itu betapa tercampur aduknya keimanan manusia. Ada yang menyekutukan Allah dengan suatu benda atau dengan seseorang. Mungkin kalau jahiliyah kekinian, ya bisa jadi berupa pangkat jabatan atau orang-orang yang kita idolakan, sehingga kadang-kadang mengalahkan segalanya, bahkan sampai melupakan Tuhannya. Dan ini sangat dimurkahi Allah jamaah sekalian. Maka kekuatan akidah inilah yang menjadi pondasi kehidupan kita semuanya jamaah. Ya, dari kekuatan pondasi akidah inilah yang kemudian akan mencerminkan jati diri kula jenengan sebagai orang beriman. Orang itu akan gampang terombang-ambing, tidak punya jati diri, jiwanya labil ketika tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang akidah ini adalah hablullah, talinya Allah, sehingga ayat 103 Allah menegaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Semuanya harus berpegang teguh kepada tali Allah. Akidah yang kuat ini jamaah sekalian, itu yang harus kita pegang. Ketika yang kita pegang ini kita tidak sungguh-sungguh, tidak optimal di dalam memegang akidah ini, maka pegangan kita tidak ada. Backingan kita di dalam kehidupan kita rapuh jamaah. Sehingga menjadi jiwa-jiwa yang gampang terlena dengan kehidupan dunia. Menjadi jiwa-jiwa yang mudah melupakan Tuhannya, lupa asal usulnya. Dalam bahasa Jawa sangkan paraning dumadi. Padahal Rasulullah menegaskan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang tahu siapa dirinya, dari mana diciptakan, untuk apa diciptakan, mau kembali kemana kita setelah dihidupkan, maka dia akan tahu siapa Tuhannya. Maka Allah menyindir kita jemaah sekalian, wa fi anfusikum afala tubsirun. Loh, di dalam penciptaan diri kita itu loh, masa kita tidak tahu siapa yang menciptakan ekosistem yang luar biasa di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kemudian jamaah, ya, kita memiliki jati diri. Seorang mukmin sejati senantiasa bersandar kepada ilahi Rabbi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau sudah jati diri keimanan ada di dalam kehidupan kita jamaah, maka kita merasa terpanggil. Untuk apa? Pilar yang kedua. Apabila keislaman kita ingin menjadi seorang muslim yang kokoh, tangguh, yang disebut dengan izzul Islam wal muslimin, yaitu orang yang sahihul ibadah, merasa hidupnya yang diciptakan Allah, merasa keimanannya yang kokoh, akidahnya yang kuat, lalu kemudian terimplementasi dalam kehidupan beribadah, sahihul ibadah, benar-benar ibadahnya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, di mana penegasan ini kita sebagai manusia hendaknya merasa terpanggil. Karena adanya manusia pasti ada sang pencipta. Siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya mas sekalian rahimakumullah, dengan bukti rasional maupun dengan bukti kultural atau bukti apapun yang ada di dalam kehidupan kita, ya, tidak ada yang bisa mengalahkan rumus keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keterpanggilan kita sebagai manusia yang memiliki keyakinan Allah Maha Esa, lalu kemudian kita dipanggil Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, kalian sudah aku ciptakan, kata Allah. Oleh karena itu, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Di situ jamaah tidak memakai kata ilahakum. Walaupun di dalam terjemah letternya di Al-Quran terjemah itu Tuhan kalian, tapi Rabbun itu maknanya adalah sebuah Tuhan, ya, yang menciptakan kita, yang mengasuh kita, yang mengatur kehidupan kita. Sehingga dari kata Rabbun ini jamaah sekalian muncullah kalimat tarbiyah, yang mendidik kita, murabbi kita, orang tua kita, yang mengasuh kita. Allah Subhanahu wa ta'ala inilah sang maha pengasuh sesungguhnya setelah Allah ciptakan kita.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kita. Allah juga yang membimbing segala gerak-gerik dan solah bawa kula jenengan semuanya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga kita merasa terpanggil. Makanya di dalam surah Al-Dzariyat 56 itu benar-benar Allah memberikan satu program. Mahal skenarionya Allah menciptakan manusia itu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cara gampangane ngomong ngeten, kok umpama aku gak niat menyuruh manusia untuk beribadah, maka tidak akan aku ciptakan jin dan manusia. Karena pada dasarnya diciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Nah, konotasinya jamaah sekalian, kalau ada seorang manusia ya yang kemudian jauh dari beribadah kepada Allah, maka konsep kemanusiaannya ada di mana? Bagaimana bisa memahami dirinya sebagai hamba Allah? Dan inilah yang kemudian berdampak, berakibat mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Rahman Rahim, datang panjenengan yang beriman, beribadah sebaik-baiknya dengan segala kesempurnaan, ya. Tapi ketika manusia tidak menyadari siapa dirinya, siapa sang penciptanya, lalu jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun murka kepadanya. Ini jamaah sekalian, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Allah memberikan fasilitas sarana prasarana yang ada jamaah. Ini yang harus kita pahami. Maka dari ibadah inilah kemudian diharapkan kekuatan akidah kita, kesempurnaan ibadah kita menjadi jiwa-jiwa yang soleh ritual dan juga soleh sosial, bahkan soleh kultural. Maka pilar yang ketiga jamaah sekalian, untuk memperkokoh keislaman kita, memperkuat jati diri kita sebagai orang beriman, adalah menjaga ukhuwah. Rasulullah bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana. Seakan-akan hadis ini secara tersirat mengajak kita jamaah sekalian, kalau jenengan sudah berhasil menjadi hamba-hamba Allah dengan kekuatan akidah, kesempurnaan ibadah, maka jangan diambil sendiri. Bahagia surga jangan milik kita sendiri jamaah sekalian. Di situ ada ikhwana. Ya, artinya apa? Jangan merasa benar sendiri. Merasa kita paling banyak ibadah kita, zikir kita, taubat kita, sholat kita, kemudian mengesampingkan ukhuwah kita. Maka setelah penanaman kekuatan akidah di kota Makkah, Rasulullah disuruh hijrah ke Yasrib pada saat itu namanya. Yasrib yang kemudian diganti dengan Madinah. Kenapa Madinah? Kota yang madani. Jadi kekuatan akidah yang sudah terbangun dengan pondasi yang luar biasa itu, lalu kemudian dicerminkan, diamalkan dalam bentuk aplikasi, menjaga persatuan dan kesatuan. Ingat, di Madinah ada juga Yahudi, bahkan ada Majusi, ada Nasrani, hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW. Dan inilah jamaah sekalian, seorang muslim sejati adalah ketika menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi sebaik-baik manusia yang tentunya indikasinya adalah berbuat baik kepada sesama. Sesama di sini bukan sesama muslim saja. Sehingga para ulama menyimpulkan ya, ukhuwah itu dibagi tiga. Ukhuwah Islamiyah, mungkin sesama muslim bisa jadi alirannya berbeda, madhabnya tidak sama, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita wajib menjaganya. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, kita berbangsa, bernegara. Kemarin kita peringati lahirnya Pancasila. Islam kita Islam kafah, NKRI harus tetap kita jaga. Berdasarkan ideologi Pancasila di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu kemudian ada namanya ukhuwah insaniyah, sesama manusia. Baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di belahan dunia. Ini jamaah sekalian, sehingga kita sebagai kaum muslimin ini benar-benar menjadi Islam yang kafah, yang pada akhirnya ditegaskan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Arsala itu makna letterleknya sebetulnya melepas Bapak Ibu. Melepas. Artinya melepas itu apa? Kita sebagai orang beriman,
siap untuk dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjun kemana saja, di mana saja, hendaklah membawa kekuatan rahmatan lil alamin. Ya, tebarkan kasih sayang kepada seluruh alam. Tunjukkan bahwa seorang muslim adalah menjaga keselamatan, kedamaian, kesejahteraan. Mungkin tahun ini terkenal dengan tahun politik menjelang 2024. Pilihan pasti beda. Jadi perbedaan adalah sebuah keniscayaan, tapi persatuan dan kesatuan harus kita jaga dan tidak boleh ditawar-tawar dalam kehidupan. Inilah kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita bisa bersatu padu, bergotong royong, menebarkan kasih sayang antar sesama makhluk yang ada di bumi, Allah dan para malaikat juga akan mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita di dalam individu kita, di dalam keluarga kita, lingkungan masyarakat berbangsa bernegara kita, senantiasa kita pegang teguh 3 pilar kita: kekuatan akidah, kesempurnaan ibadah, dan menjaga ukhuwah dengan akhlakul karimah. Insyaallah akan mendapat ridha Allah, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.